Pajak, kemudian Bank Indonesia sama-sama mengklaim bahwa dampak penerapan PPN 12% terhadap inflasi dan tekanan ekonomi tidak besar. Kemudian, kenapa PPN harus 12%? Ya karena kalau 2,5% itu namanya zakat. Nggak lucu ya? Maaf. Assalamualaikum semuanya. Katanya PPN bakal naik 12%. Kalau PPN naik 12%, berarti yang untung pemerintah dan yang dirugikan masyarakat. Hidup kita tambah susah ya. Kayaknya quotes yang paling bagus tahun depan itu adalah 2025 diawali dengan badai. Apa nggak menyala tuh? Sesusah apa hidup kita kalau PPN naik 12%? Harga minuman botol yang tadinya cuma Rp7.000 karena kena PPN 12% senilai Rp840, itu membuat harganya jadi Rp7.840. Mahal banget. Harga TV yang harusnya cuma 5 juta, gara-gara kena PPN 12% senilai Rp600.000, harganya jadi 5,6 juta. Mahal banget. PPN 12% bikin hidup tambah susah. Gaji nggak naik, tapi harga barang naik terus. Barang apa aja sih yang kena PPN 12%? PPN 12% itu akan dimulai pada 1 Januari 2025. Barang yang kena PPN 12% diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP serta peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 Tahun 2017. Contoh barang yang kena PPN 12%. Ada pakaian, tas, sepatu, pulsa, sabun, alat elektronik, barang otomotif, perkakas, kosmetik, jasa layanan streaming seperti Netflix sampai Spotify pun kena. Ada daftar barang yang bebas PPN dalam pasal 4A UU HPP. Yang pertama, makanan dan minuman yang tersaji di restoran dan sejenisnya. Yang kedua, uang serta emas batangan yang digunakan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Yang ketiga, jasa keagamaan. Yang keempat, jasa kesenian dan hiburan. Yang kelima, jasa perhotelan. Yang keenam, jasa penyediaan tempat parkir. Yang ketujuh, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum. Dan yang terakhir, jasa boga atau catering. Ada lagi daftar barang yang bebas PPN dalam PMK 116 tahun 2017. Ada beras, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula. Hidup sekarang udah susah. Kenapa PPN harus naik 12%? Kira-kira siapa orang-orang di balik semua ini? Kita bisa baca di cnnindonesia.com. Ternyata UU HPP itu merupakan UU inisiatif pemerintahan Jokowi yang disampaikan ke DPR tanggal 5 Mei 2021. Seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan. Bahkan ditegaskan untuk tidak menggiring isu bahwa kenaikan PPN 12% merupakan keputusan pemerintahan Presiden Prabowo. Yang benar adalah UU ini produk dari DPR yang pada saat itu diinisiasi PDI Perjuangan dan sekarang Pak Presiden Prabowo hanya menjalankannya. Bahkan katanya sikap PDIP sekarang adalah upaya melempar bola panas kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Kabar baiknya, jika pemerintahan Prabowo Subianto tetap ingin menaikkan PPN jadi 12%, maka mesti dibarengi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Tapi katanya PPN 12% akan dibatalkan. Apa iya? Center of Economic and Law Studies mendesak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan kenaikan tarif pajak. Untuk mencegah dampak buruk kenaikan PPN bagi ekonomi dan masyarakat, jika Prabowo tak mengeluarkan Perpu dan PPN tetap naik ke 12%, maka kelas menengah diprediksi akan mengalami penambahan pengeluaran hingga Rp354.293 per bulan atau Rp4,2 juta per tahun. Sementara
keluarga miskin diprediksi menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp101.880 per bulan atau 1,2 juta rupiah per tahun. Kian mencekik bagi masyarakat, gaji bulanan yang rata-rata hanya tumbuh 3,5% per tahun. Jadi gimana? Apakah PPN 12% akan dibatalkan? PPN 12% jadi dijalankan? Bagaimana kita mencikapinya? Ada dua solusi. Yang pertama, kurangi belanja barang tidak penting. Dan yang terakhir, perbanyak uang kalian.